Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rizda Sri Ramadayanti dari mahasiswi program studi akuntansi syariah dari UIN Antasari, Banjarmasin. Di video kali ini kita akan belajar tentang dua akad penting dalam ekonomi Islam, yaitu akad salam dan akad istisna. Kedua akad ini sering digunakan dalam dunia bisnis dan perbankan syariah, terutama ketika kita melakukan jual beli pesanan, di mana barangnya belum ada sekarang tapi akan diserahkan nanti. Nah, banyak orang yang masih bingung membedakan antara akad salam dan akad istisna, padahal keduanya sama-sama penting dan punya peran besar dalam perekonomian. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Teman-teman, pernahkah kalian memesan hasil panen seperti beras atau gandum, tapi panennya belum selesai? Misalnya, kamu membeli 1 ton beras dari petani, kamu bayar duluan, tapi berasnya baru akan diserahkan 2 bulan lagi saat panen. Nah, inilah yang disebut dengan akad salam. Menurut fikih Islam, akad salam adalah jual beli barang dengan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, sesuai kesepakatan waktu, jumlah, dan kualitas. Jadi, dalam akad salam adalah 1. Pembeli membayar duluan. 2. Penjual menyerahkan barangnya nanti. 3. Semua ketentuannya harus jelas di awal, dari jumlah, kualitas, dan waktu. Dasar hukum akad salam. Akad salam diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan agar transaksi utang piutang dan jual beli yang ditunda dicatat dengan jelas. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa melakukan jual beli salam, hendaklah dilakukan dengan ukuran, timbangan, dan waktu yang jelas. Hadis ini menunjukkan bahwa salam boleh dilakukan, asalkan tidak ada ketidakjelasan atau gharar, dan pembayaran dilakukan di awal. Syarat-syarat akad salam. Supaya akad salam sah, ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi. Pertama, pembayaran harus dilakukan di muka dan lunas. Tidak boleh dicicil karena fungsinya untuk memberi modal. Kedua, barang harus jelas spesifikasinya. Misalnya jenis, kualitas, ukuran, dan jumlahnya. Ketiga, waktu penyerahan ditentukan. Contohnya, barang dikirim 3 bulan lagi. Jadi harus ditepati 3 bulan sesuai kesepakatan. Keempat, barang bisa diukur, ditakar, dan dihitung. Misalnya hasil pertanian, bahan baku, atau bahan bangunan. Kelima, barang bukan barang unik atau langka. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, akadnya bisa batal atau tidak sah menurut syariat. Sekarang kita bahas ke akad kedua, yaitu adalah akad istisna. Kamu pernah memesan meja ke tukang mebel. Kamu tentukan ukuran, bahan, warna, dan modelnya. Lalu tukang mebel membuatnya. Kamu bayar bagian di awal, lalu sisanya saat meja selesai. Ini adalah contoh akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli di mana dipesan terlebih dahulu dan penjual akan membuat atau memproduksi barang tersebut sesuai pesanan. Jadi, bedanya dengan akad salam adalah barang dalam istisna memang dibuat setelah akad, bukan barang yang sudah ada secara umum, seperti beras atau gandum. Jadi, akad istisna ini adalah kalian pesan dulu, kalian berikan contoh atau produk, warna, jenis, ukuran yang kalian inginkan, baru tukangnya membuat atau penjualnya membuatkan pesanan yang kalian inginkan. Hukum akad istisna. Akad istisna juga diperbolehkan berdasarkan kias atau analogi dari akad salam. Ulama sepakat, akad ini sah karena termasuk bentuk jual beli pesanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Mazhab Hanafi bahkan menyebutkan akad istisna adalah akad yang paling sering digunakan dalam kegiatan industri dan pembangunan. Syarat akad istisna. Syarat sahnya akad istisna adalah 1. Barang bisa dibuat oleh manusia, misalnya rumah, kapal, pakaian, atau kendaraan. 2. Spesifikasi barang jelas, ukuran, bahan, desain, warna, dan lain-lain.
Ketiga, waktu penyelesaian bisa disebutkan atau tidak lebih fleksibel. 4. Harga harus disepakati di awal pemesanan. Kelima, pembayaran boleh dicicil atau ditunda sesuai kesepakatan di awal. Sekarang adalah contoh kasus dari akad istisna. Contohnya adalah pembangunan rumah. Ibu Rahma ingin membangun rumah melalui Bank Syariah Amanah. Bank membuat kesepakatan dengan kontraktor menggunakan akad istisna. Harga disepakati di awal adalah 600 juta dengan waktu pengerjaan 10 bulan. Pembayaran dilakukan secara bertahap. Di awal dengan 30% di awal, 40% saat pengerjaan proyek, 30% saat sudah selesai di tahap akhir. Setelah rumah jadi, kontraktor menyerahkan ke bank, lalu bank menyerahkan ke Ibu Rahma. Tidak ada bunga, tidak ada ketidakpastian atau garar, semua halal dan adil karena semua jelas di awal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman jadi lebih paham tentang akad salam dan akad istisna. Kalau kamu suka materi ini, jangan lupa. Bukan. Kalau kamu suka video ini, enggak. Ya, terima kasih kepada Ibu. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester teori akuntansi syariah. Semoga ilmunya yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan, dalam pemberian materi, dalam penjelasan. Mohon maaf. Saya Rizda Sri Ramadayanti dengan NIM 23010500241. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.